Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal kami yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Tisu Basah dari ekstrak daun kemangi Oncidium santum L sebagai antibakteri untuk kulit lansia. Di sini kami berdua dengan saya Inyoman Sankia dan rekan saya Alvina Eka Cahyani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Eka Cahyani dengan NIM 123260158. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan angka harapan hidup lansia. Nah, meningkatnya angka harapan hidup menyebabkan lebih banyak masalah kesehatan, salah satunya adalah masalah kulit. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga kebersihan dan kelembapan kulit. Nah, kulit ini merupakan bagian terbesar pada tubuh dan berfungsi sebagai pertahanan utama tubuh terhadap pengaruh eksternal seperti luka fisik, melindungi dari patogen dan mikroorganisme, serta bahan kimia dan racun. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan kulit pada lansia. Penuaan pada kulit yang terjadi pada lanjut usia berdampak terhadap pertahanan dari bakteri dan kelembapan kulit. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelembapan kulit, baik itu yang tidak dapat diubah maupun dapat diubah. Penuaan menyebabkan penurunan fungsi kulit dan berbagai gangguan kesehatan. Kemudian yang keempat, prevalensi infeksi kulit pada lansia cukup tinggi, di mana prevalensi di Indonesia sendiri itu mencapai angka 6,8%. Kemudian yang kelima, penuaan kulit menyebabkan penurunan fungsi pertahanan kulit. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu bisa dilakukan seperti menggunakan daun kemangi sebagai antibakteri. Kemudian yang ketujuh itu tisu basah sebagai alternatif pembersih kulit yang praktis. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ekstrak tanaman daun kemangi dapat memberikan efek antibakteri pada sediaan tisu basah yang digunakan untuk lansia. Tujuan riset. Tujuan pada penelitian ini yaitu dapat menentukan formula optimal dan mengetahui efek antibakteri dari ekstrak tanaman daun kemangi serta membuat tisu basah yang dapat digunakan untuk lansia. Manfaat riset. Manfaat penelitian ini yaitu didapatnya inovasi baru bagi para peneliti terkait sediaan tisu dari ekstrak daun kemangi yang berkhasiat sebagai antibakteri yang dapat menjaga kelembapan kulit dan mencegah iritasi kulit lansia. Urgensi riset. Urgensi penelitian ini yaitu banyaknya sumber bahan di daerah sekitar sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam terutama cakupan Provinsi Lampung dan sebagai salah satu bahan alternatif untuk antibakteri yang dapat mempengaruhi dan menjaga kelembapan kulit lansia. Luaran riset. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, laporan kemajuan, yang kedua, laporan akhir, yang ketiga, artikel ilmiah, yang keempat, akun media sosial. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai kulit lansia. Seiring bertambahnya usia, struktur dan fungsi kulit mengalami perubahan yang menyebabkan kulit lebih rentan terhadap infeksi bakteri. Penipisan epidermis dan berkurangnya lipid stratum corneum itu menyebabkan kulit kering, mudah pecah, dan lebih rentan terhadap masuknya bakteri patogen. Yang kedua, daun kemangi. Daun kemangi memiliki kandungan aktif seperti eugenol dan flavonoid yang bersifat antibakteri. Senyawa ini bekerja dengan merusak membran sel bakteri dan menghambat aktivitas enzim penting dalam replikasi DNA bakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, tisu basah. Tisu basah merupakan produk praktis untuk menjaga kebersihan kulit dan melindungi dari bakteri. Penambahan ekstrak daun kemangi dalam tisu basah dapat meningkatkan sifat antibakterinya, menjadikannya alternatif yang lebih efektif untuk menjaga kebersihan terutama pada lansia. Yang selanjutnya adalah bab 3 metode riset. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juli 2025 hingga September 2025. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Teknik 2 dan juga Laboratorium Teknik 3 di ITERA. Selanjutnya adalah formula. Pada formula yang akan digunakan, kami memiliki 4 konsentrasi formula, yang dimana perbedaan terletak pada daun kemanginya.
Pada formula F0 itu daun kemangi 0% konsentrasinya, pada F1 konsentrasi 3%, pada F2 konsentrasi 6%, pada F3 konsentrasi 9%. Kemudian sisa zat tambahan yang lainnya seperti gliserin, polisorbat 20, asam sitrat, dan esensial oren, dan juga aquades. Kemudian prosedur yang selanjutnya adalah uji fitokimia, yang dimana uji fitokimia ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar dalam daun kemangi memiliki suatu parameter seperti flavonoid, tanin, saponin, dan juga eugol. Dilakukannya pembuatan ekstrak daun kemangi dengan cara yang pertama dikeringkan daun dan dihaluskan dengan blender, kemudian dilakukan maserasi. Setelah itu ditambahkan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Kemudian dibiarkan pada suhu ruang selama 24 hingga 48 jam sambil diaduk selama 6 jam. Kemudian campuran disaring dan filtratnya akan ditempatkan pada evaporator putar. Terus ditunggu hingga etanol menghilang hingga terbentuk ekstrak kental. Kemudian ekstrak kental itu diisi ke dalam botol steril. Yang selanjutnya adalah pembuatan tisu basah. Dengan cara yang pertama ditimbang dan diambil semua bahan seperti formula yang tertera pada tabel sebelumnya. Kemudian campuran ini dihomogenkan dengan menggunakan hot plate dan stirrer selama 10 menit. Kemudian lembaran tisu non-woven disterilkan menggunakan oven. Tisu non-woven sendiri dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian larutan di formulasi yang sudah dihomogenkan tadi disemprotkan ke dalam tisu hingga lembab merata. Tisu yang sudah lembab kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah steril, kemudian ditutup rapat. Kemudian akan dilakukan uji antibakteri, yang dimana pengujian ini dilakukan dengan metode divisi agar jenis sumuran. Pada plat agar akan diinjeksikan dengan aquades, dan juga pada formula-formula lainnya akan diinjeksikan dengan ekstrak daun kemangi. Kemudian suspensi bakteri uji diinokalisasikan ke dalam atas meja agar plate. Kemudian dibuat 6 sumuran, yang dimana pada sumur dengan formula 0, pada sumur kedua dengan formula 1, pada sumur ketiga dengan formula 2, pada sumur keempat dengan formula ketiga, pada sumur kelima berisi dengan kontrol negatif, pada sumur ke-6 berisi kontrol positif, yaitu chloramphenicol C30 mikrogram. Dan konsentrasi formula dimasukkan ke dalam masing-masing lubang sumuran sebanyak 50. Selanjutnya masing-masing cawan Petri diinkubasi pada inkubator selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya diamati serta diukur diameter zona lambat yang ada pada sumuran tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan pengujian studi in vivo, yang dimana pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan tisu basah ini memiliki efek samping seperti mengalami iritasi atau tidak pada kulit. Pengujian ini menggunakan metode DRYS dengan menggunakan hewan uji mencit Swiss albino, yang dimana digunakan sebanyak 15 mencit dengan masing-masing kelompok terdapat 5 mencit. Pengujian diawali dengan mencit diaklimatasi selama 7 hari. Kemudian rambut mencit dicukur terlebih dahulu sebelum diperlakukan. Kemudian mencit dikelompokkan menjadi 3 kelompok hewan uji. Yang pertama, kelompok 1 diberikan perlakuan untuk sediaan tisu basah yang sudah diuji pada uji aktivitas antibakteri. Pada kelompok 2 digunakan sebagai kontrol abnormal dengan tisu basah tanpa ekstrak daun kemangi. Serta kelompok 3 sebagai kontrol positif dengan menggunakan obat chloramphenicol. Kemudian hewan uji diamati selama 24 jam apakah terjadi perubahan pada kulit atau tidak. Kemudian pengujian ini akan diketahui apakah berhasil atau tidak dengan indikator keberhasilan. Yang pertama, uji fitokimia. Luaran tersendiri adalah mengidentifikasi senyawa dalam daun kemangi. Indikator capaiannya itu adalah diketahui senyawa yang terdapat pada daun kemangi tersebut. Kemudian adalah pembuatan ekstrak daun kemangi. Luarannya adalah ekstrak daun kemangi sebagai bahan uji di in vivo dan juga uji antibakteri. Indikator pencapaiannya itu adalah didapatkan ekstrak daun kemangi dengan jumlah volume yang sesuai dan juga formula yang sesuai. Kemudian adalah pembuatan tisu basah. Luarannya itu adalah produk tisu basah yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Kemudian indikator capaiannya adalah didapatkan produk yang sesuai dengan kandungan daun kemangi sebagai antibakteri. Kemudian adalah uji antibakteri. Luarannya adalah dalam zona lambat. Didapatkan perbandingan efektivitas ekstrak daun dengan kontrol positif.
Indikator capaiannya sendiri adalah didapatkan konsentrasi ekstrak minimum pada senyawa yang dapat memiliki efektivitas antibakteri. Kemudian adalah studi in vivo, luarnya sendiri adalah mengidentifikasi pengujian iritasi. Indikator capaiannya didapatkan kulit hewan uji yang tidak terkenanya iritasi. Kemudian pada bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran kegiatan sendiri kami di sini memiliki biaya total sejumlah 12 juta dengan masing-masing belanja bahan, belanja sewa, perjalanan lokal, dan juga lain-lain. Kemudian pada jadwal kegiatan kami akan dilaksanakan selama 4 bulan, yang dimana pada bulan pertama adalah pengadaan alat dan bahan, yang penanggung jawabnya ditanggung jawab oleh Alvina Eka Sayadi. Kemudian pada bulan kedua, pada minggu keempat hingga bulan ketiga minggu pertama, pada itu dilaksanakan proses pembuatan dan juga pengujian. Itu penanggung jawabnya adalah Inyoman Sankia. Kemudian pada bulan ketiga, dari minggu pertama hingga minggu keempat, akan dilaksanakan evaluasi terkait uji-uji yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada bulan keempat, pada minggu pertama hingga minggu keempat, itu akan dilaksanakan penyusunan laporan akhir yang akan ditanggung-jawabi oleh Nabila Amara. Sekian presentasi dari proposal kami. Apabila ada salah kata maupun tindakan, kami mohon maaf.